ngangkat-ngangkat seperti ini, dan ini tuh yang inilah membuat aku malas ini buat bersihin bed ya. Tuh, dua sekaligus. Ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi bersama aku di sini. Hari ini teman-teman, hari liburku ya. Karena kemarin itu temanku yang ngambil libur, jadi hari ini aku yang ngambil libur. Dan hari ini aku mau ngajak kalian buat bersih-bersih kamar teman-teman sambil cerita-cerita. Dan sekalian aku mau room tour kamar mungil ini yang cuma satu peta ini teman-teman di sini. Dan apa namanya? Karena kalau malam-malam aku nggak bisa bersihin kamarku. Ini pun kalau pagi-pagi ini si Bang Joko dia pergi buat photoshoot, jadi dia tuh nggak rebahan di sini. Kalau dia rebahan di sini aku nggak bisa bersihin kamarku, bersihin bedku teman-teman. Karena kalau kepagian juga aku nggak bisa bersihin kamar teman-teman, karena suaranya itu keras banget dan yang membuat orang terganggu tidur karena masih jam tidur ya. Kita juga harus mengerti, kita juga harus menghargai ya. Begitulah, kalau mau dihargai, hargailah orang, seperti itu. Karena di sini tuh temboknya ini nggak tembok teman-teman, ini nggak semen permanen, karena ini tuh sejenis kayu kayak triplek gitu. Makanya kita bisa dengar orang dari kamar sebelah, dari kamar lain juga kita bisa dengar dengan jelas, karena ini nggak tembok, nggak semen teman-teman. Oke, mari kita lanjut buat bersih-bersihnya. Nih kalian bisa lihat teman-teman, kotor banget. Sudah beberapa hari ini aku nggak bisa bersihin bed karena begitulah si Bang Joko itu selalu telat bangun ya. Dia bangun tuh kadang-kadang jam 10 malam. Ya jam 10 malam itu sudah waktunya ini orang tidur ya. Dan pagi-pagi juga aku nggak bisa bersihin karena nggak mau bikin suara seperti yang aku bilang tadi teman-teman. Ini dia, mari kita mulai dari sini. Ini tuh kalian bisa lihat teman-teman, full banget. Dia selalu naruh barang-barangnya di sini kayak ini. Setiap aku bersihin teman-teman selalu diberantakin lagi. Ya begitulah cowok ya. Tapi paling aku nggak sukanya teman-teman, dia selalu naruh ininya di sini, bekas kopinya. Ini juga kayak ada supari seperti itu, karena dia tuh suka banget makan supari. Nih kadang-kadang aku sering buang gitu tanpa seizin dia, saking kesalnya. Nih bekas kopinya juga ditaruh di sini teman-teman. Nih kalian jangan salpok ya sama uang. Ditaruh ini sembarangan di sini, nanti kalau misal uangnya hilang atau apa, nanti aku yang disalahin. Kan cuma kita berdua kan di kamar ini. Nanti aku takutnya dia nyalahin aku. Aku sudah sering ngingetin. Dan masalah perkabelan juga banyak banget berserakan teman-teman. Dia suka banget dia suka banget ngoleksi kabel kayak alat elektronik gitu. Nih kalian bisa lihat di belakang sana full sekali. Tapi sebagian teman-teman sekarang itu sangatlah berfungsi bagiku. Alat elektroniknya dulu aku sering komplain ke dia, Mas, beli alat barang elektronik gitu, kayak beli HP lagi, beli iPad seperti itu. Tapi sekarang inilah yang berguna buat aku teman-teman, buat aku ngedit. Nih kayak gameboardnya, permainannya di sini dia tuh nggak bisa dengan satu permainan.
satu gimbal. Di sini juga ada 2, teman-teman, kalian bisa lihat. Ya ampun, cowok ya. Tapi kalau apa namanya, kalau dia, kadang-kadang aku suka nanya ke teman-teman online juga, kalau suami kalian main game di sana, apa kalian ini, terus ada yang jawabnya yang positif, ada juga yang jawab negatif seperti itu. Ada yang jawab juga nggak apa-apa bun, liatin aja, daripada dia main perempuan, lebih baik dia main game aja. Terus asalkan dia nggak lepas dari tanggung jawabnya, pekerjaannya, seperti itu. Dan si Bang Joko itu, teman-teman, dia suka banget ngoleksi jam, banyak banget. Aku sudah nggak bisa berkata apa-apa orang itu. Kalau misal dia suka sama sesuatu, pasti ini di koleksi habis-habisan. Nih kalian bisa lihat teman-teman, agak sedikit bersih ya sekarang, agak sedikit tapi nanti setelah 2 menit, nanti 5 menit bakalan berantakan lagi. Ini, dan kita mulai. Apalagi teman-teman, di sini kalian bisa lihat tuh, di tempat ini masih sedikit ya, biasanya bertumpuk-tumpuk pakaiannya di sini. Teman-teman, aku nggak tahu sudah mau ngomong apa. Sudah capek banget buat berantem juga gara-gara ini. Dia tuh careless banget. Dia tuh nggak peduli tentang tempat tinggalnya, tentang ini. Kalau kita kan, kalau kotor gitu nggak nyaman ya teman-teman, buat beraktivitas. Nih teman-teman, aku ceritain sama kalian dulu ya, sebelum aku menikah, bednya ini kan 2, jadi masing-masing satu kamar itu 1 orang. Jadi bednya ini dipisah gitu teman-teman, kayak terpisah ya, bukan disatuin kayak gini. Tapi menurutku itu yang lebih gampang teman-teman, lebih gampang bersihinnya, lebih gampang ininya, masang spraynya. Dan kalau bed yang ini teman-teman, jadi alhasil kalian tahu teman-teman, aku tuh kayak harus ngangkat-ngangkat, dorong-dorong, harus pakai tenaga ekstra ya, dan suaranya tuh keras banget. Dan di sini teman-teman, aku sudah bikin kayak pembersih bed gitu dari sapu lidi ya, seperti kita di Indonesia, kayak tradisinya kita di Indonesia. Tapi dengan inilah yang membantu aku untuk membersihkan bed. Maksudnya lebih mudah untuk membersihkan bed. Mari kita mulai. Kalian bisa lihat. Nih, ini kulkasnya teman-teman. Di sini bukan kulkas sih, minibar. Seperti itu. HP-nya yang satu. Pokoknya kalau ini kalau nggak dibersihin seperti ini teman-teman, kelihatan kayak kandang ayam nggak sih? Ini aku harus ngangkat rak sepatunya. Dulu dia tuh suka banget ngoleksi sepatu teman-teman. Sepatunya sebagian di sini, sebagian lagi banyak lagi ditaruh di rumah. Ini ada HP satu lagi di sini. Banyak sekali HP sekarang teman-teman. Setelah aku jadi konten kreator ini, butuh sekali banyak HP buat menyimpan dan mengedit. Tapi aku suka ini, pusing-pusing sendiri. Nih, aku taruh seperti ini aja. Nih teman-teman, kalian bisa lihat ya. Tering. Aku harus ngangkat-ngangkat seperti ini, dan ini tuh yang inilah membuat aku malas ini buat bersihin bed ya. Tuh 2 sekaligus. Ini suaranya masih mending ya, kadang-kadang keras banget suaranya. Dan bantalnya
kita pisahkan dan taruh di sini. Aku biasanya seperti itu. Kalian tahu teman-teman kenapa bantalnya ini aku bedain warnanya? Karena aku itu nggak suka satu bantal sama Bang Joko. Biar aku tahu mana bantalku, mana bantalnya. Soalnya dia itu kalau habis selesai mandi teman-teman, rambutnya tuh nggak pernah dikeringin. Maksudnya walaupun airnya tuh masih menitis-nitis, tetap aja ini nyaman tidurnya ya. Kalau aku nggak bisa. Nih kalian bisa lihat teman-teman, kasurnya ini dua ya sebenarnya. Tuh 1, 2. Tapi karena kita itu kapal, jadi bednya ini disatuin gitu teman-teman. Tapi di tengahnya tetap ya ada ada penghalangnya di sini. Maksudnya kayak ada rasanya beda gitu teman-teman. Dan kalian tahu di sini teman-teman, kalau kalian nggak menikah atau belum menikah, kalian nggak bisa dapat satu kamar kayak gini ya. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah menikah dan ini dapat kamar satu seperti ini. Dan di sini aku harus masuk ke lorong-lorong ini teman-teman buat bersihin juga. Geser dikit nih, kalian bisa lihat kayak susah banget kalau bersihin kayak gini. Kalau misal bednya ini single, itu kita tuh nggak perlu menggeser-geser kayak narik-narik gitu, mindah-mindah gitu. Dan teman-teman kalian tahu tuh, kalian bisa lihat tembokku ini kotor banget tuh, kayak sudah mulai menghitam ya. Tapi di sini teman-teman, aku nggak mau komplain sama orang HRD-nya, karena kalau misal dikomplain terus mereka ngecat ulang, kalau komplain pasti ini dicat ulang ya, kayak nanti kamarnya bagus gitu warnanya. Tapi di sini aku malasnya teman-teman buat mindah-mindahin barang-barangku di sini. Karena kalau mau dicat pasti barang-barangnya itu ini disuruh ngeluarin, disuruh mindahin semuanya. Dan itu aku sangat malas banget. Kalian tahu di sini barangku banyak banget karena sudah 6 tahun ya hidup di sini. Seperti ini aja. Kadang-kadang aku sama si Bang Joko tuh kasihan sama dia, tapi kadang-kadang lebih banyak sekali ini kemarahan, karena dia tuh nggak pernah bersihin kamar teman-teman. Dia tuh kayak I don't care gitu sama kamarnya, sama ini. Terus aku kan nggak bisa stay kayak gitu kalau nggak ini tempatnya bersih, kalau tempatnya nggak nyaman. Dia tuh I don't care, kalau dia pulang kerja mandi dan tidur. Ini aku mau bersihin bednya. Disinilah si sapu lidinya nih berfungsi teman-teman. Kalian bisa lihat, langsung bersih dan rapi. Di sini juga aku harus ke lorong ini lagi ya. Nih teman-teman, kalian bisa lihat, ini tuh yang hitam tuh bantalnya dia. Jadi aku taruh di sini karena dia suka banget tidur di sebelah sana teman-teman. Ini untuk yang biru ini khusus untuk bantalku ya.
karena selain dia ini rambutnya nggak dikeringin, dia itu kayak kayak ngorok gitu teman-teman, karena mungkin kecapean kali, dan dia tuh suka banget meluk-meluk bantal juga. Itu aku yang nggak suka, karena kalian tahu badannya itu semua berbulu. Nah, jadi di semua bed ini berserakan ini bulu badannya. Terus di sini nih tinggal kita dorong teman-teman, kalian bisa dengar ya, bakalan ini suaranya bakalan keras banget nih, tinggal dorong. Bener kan? Ya nih, tapi sudah bersih, sudah kayak di kamar hotel, bukan? Nih, gara-gara si ini sapu lidinya ya, membantu banget. Dulu tuh aku kesempatan buat ini, buat apa namanya, buat bikin nih, bersih banget. Ceng-ceng. Dan di sini aku mulai mau menyapu teman-teman. Kalian tahu, walaupun kamarku ini semungil seperti ini teman-teman, tapi sehari itu aku nyapu kayak 15 kali, 10 kali, seperti setiap hari. Karena di sini kan semuanya berpasir. Jalanannya itu semua berpasir teman-teman. Kalau kita datang dari luar itu, pasirnya itu pasti ada yang nyangkut dan terasa gitu teman-teman. Ya, itu yang membuat aku tidak nyaman. Aku nggak bisa kalau masih ngerasain pasir gitu di lantai. Apalagi si Bang Joko tuh suka banget pakai sepatu ya kalau kerja. Walaupun dia kerja malam teman-teman, dia suka banget pakai sepatu. Padahal nggak ada orang yang ngelirik ya, nggak ada orang yang ngeliat. Mungkin sudah kebiasaannya, soalnya dia tuh dari dulu suka pakai sepatu. Nih, kamarnya cuma sepetak gini aja yang mau dibersihin, tapi niat buat membersihkan itu nggak ada sama sekali ya dia tuh. Kadang-kadang aku sering berantem gara-gara ini teman-teman, soalnya ini aku sudah effort membersihkan kamar, terus cik nanti dia datang tiba-tiba buat ini ya, buat memberantakin kamar lagi. Tapi di sini dia tuh nggak pernah dapat libur juga. Dan aku ngerti juga kalau orang kerja malam itu kayak tenaganya tuh kayak nggak ada, kayak lemes gitu teman-teman, kayak kurang bersemangat gitu ya hidupnya, dan badannya tuh kurus banget. Nih aku sudah selesai nyapunya, cuma di sini aja teman-teman, tempatnya ini yang disapu set kecil banget juga. Tuh udah bersih ya. Tapi nanti kalau misal datang dari luar lagi, pasirnya tuh nyangkut-nyangkut di kaki, dan aku harus nyapu lagi. Setiap masuk kamar aku harus nyapu lagi. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatanku pagi ini ya.
Dan ikuti terus aktivitasku di sini teman-teman. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu menonton, yang selalu mengikuti ceritaku di sini, yang mengikuti kegiatanku di sini. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Terima kasih banyak. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Dadah! Nih aku mau liatin kalian hasil bersih-bersihnya ya. Bersih banget. Tuh, kalian bisa lihat. Oh. Nih. Kalian bisa lihat tuh sudah kayak kamar hotel belum? Nih juga. Jadi mejanya ini gak berantakan lagi teman-teman. Tuh. Oke. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas buat kalian juga. Bye-bye.